Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau bahas isu yang dampaknya gede banget buat masyarakat. Betul, ini isu-isu krusial ya. Iya banget, soal keputusan hidup mati kayak donasi organ, terus juga kelangsungan bumi kita nih soal perubahan iklim. Wah, berat nih topiknya. Berat tapi penting kan? Ini bukan pilihan sepele loh, ini nyangkut kita semua. Nah, kita bakal kupas ini pakai materi sumber kita, buku Nudge. Nudge, yang soal arsitektur pilihan itu ya. Tepat, yang nunjukin gimana cara pilihan disajiin tuh bisa ngubah perilaku kita banget. Dan diskusi ini, seperti biasa, buat Anda semua nih, para pendengar. Biar kita sama-sama paham gimana desain pilihan atau arsitektur pilihan itu mempengaruhi respons kita ke masalah-masalah sosial penting ini. Oke, jadi hari ini fokus kita di bagian 4 buku itu ya, yang bahas masyarakat. Iya, betul. Ada dua arena utama yang mau kita selami. Pertama, soal kebijakan donasi organ. Ini rumit nih. Rumit gimana tuh? Gimana caranya menuhin kebutuhan medis yang mendesak banget, tapi juga tetap menghormati hak individu dan keluarga buat mutusin. Balancing act gitulah. Oke, penyelamatan nyawa versus otonomi ya. Terus yang kedua? Yang kedua, tantangan perubahan iklim. Kenapa sih ini kayaknya susah banget diatasi secara global? Dan gimana pendekatan nudge atau dorongan halus ini bisa bantu gitu? Menarik. Dua-duanya masalah besar dengan konsekuensi jangka panjang ya. Banget. Oke deh, mari kita bedah satu-satu. Kita mulai dari donasi organ dulu ya. Kita lihat nih, solusi yang kelihatannya simple kayak opsi default gitu, ternyata banyak lapisannya. Iya, nggak sesederhana kelihatannya. Habis itu, baru kita geser ke upaya bareng-bareng nyelamatin planet. Anda siap? Bro, mulai soal donasi organ. Siap. Masalah utamanya kan jelas ya, kebutuhan organ ginjal, hati, jantung itu tinggi banget. Tapi suplai organnya, wah jauh dari cukup. Akibatnya yaitu, banyak orang meninggal sambil nunggu giliran. Sedih ya. Iya, sumber organnya kan kebanyakan dari donor yang udah meninggal ya, yang katanya bisa nyumbang sampai 8 organ. Betul. Sama ada juga dari donor hidup. Biasanya sih buat ginjal. Nah, di sini nih kayaknya mulai muncul dilema etis dan kebijakannya ya, yang tadi Anda sebut. Iya, persis. Seperti yang dianalisis di materi sumber kita. Ada benturan nih. Satu sisi pengen banget nyelamatin nyawa pasien. Butuh banget transplantasi. Pastinya. Tapi di sisi lain, kita harus hormati otonomi si calon donor. Dan juga hak keluarganya. Apalagi pas mereka lagi berduka kan? Iya benar juga. Materi kita ini malah nyambungin ke konsepnya John Rawls, filsuf itu, yang selubung ketidaktahuan atau feel of ignorance. Oh, gimana tuh konsepnya? Idenya gini, kita sebaiknya bikin aturan seolah-olah kita nggak tahu nanti kita bakal jadi siapa. Apa jadi donor, pasien, atau malah keluarganya. Wah, menarik. Biar adil gitu ya. Tujuannya sih gitu, biar kebijakannya seadil mungkin buat semua pihak. Oke. Terus, kalau di dunia nyata, pilihan kebijakannya apa aja sih? Materi kita nyebutin apa aja? Nah, ada beberapa model utama. Pertama, explicit consent. Ini sistem opt-in, jadi Anda harus aktif daftar kalau mau jadi donor. Oke, harus proaktif ya. Iya. Kebalikannya, presumed consent. Ini sistem opt-out. Anda otomatis dianggap setuju, kecuali Anda aktif nolak. Oh, jadi defaultnya setuju ya? Betul. Dan ini ada versi keras sama lunak penerapannya. Terus ada lagi mandated choice. Ini mewajibkan semua orang milih ya atau tidak. Kapan milihnya? Biasanya pas momen tertentu, kayak ngurus KTP atau SIM gitu. Terakhir, prompted choice. Ini Anda ditanya atau didorong buat milih pas momen relevan, contohnya ya pas perpanjang SIM itu tadi. Nah, ini nih bagian yang sering jadi rame kan? Soal grafik perbandingan negara opt-in sama opt-out itu. Iya, grafiknya Johnson dan Goldstein. Terkenal banget itu. Itu kan nunjukin kalau di negara opt-out tingkat persetujuan donasinya tinggi banget ya, bisa deket 100% gitu. Iya, kontras banget sama negara opt-in yang angkanya jauh lebih rendah. Kayak Austria atau Belgia yang opt-out dibanding Jerman atau US yang opt-in. Dan grafik ini sering dipakai buat bilang kalau sistem opt-out itu ya paling efektif. Titik. Nah, tapi disinilah analisis di materi kita jadi lebih kritis. Penulis Nudge, Taylor sama Sunstein nggak langsung setuju gitu aja. Oh ya, kenapa? Mereka setuju sih.
Grafik itu nunjukin kuatnya efek default. Orang emang cenderung pasif, nerima pilihan yang udah ditetapin. Itu jelas. Terus? Tapi, dan ini penting nih, mereka mempertanyakan, apa iya angka persetujuan yang tinggi di negara opt-out itu otomatis artinya lebih banyak organ yang beneran ditransplantasi? Atau lebih banyak nyawa yang selamat secara praktis? Pertanyaan bagus. Jadi belum tentu ya? Belum tentu. Karena yang sering nggak dilihat itu implementasinya di lapangan. Kebanyakan negara presumed consent itu pakainya versi lunak. Maksudnya lunak gimana? Artinya, meskipun hukumnya bilang orang dianggap setuju, pas kejadian, petugas medis tuh tetap nanya ke keluarga. Kalau keluarga keberatan, ya udah, donasinya biasanya batal. Oh, jadi keluarga masih punya suara akhir ya, meskipun aturannya opt-out. Betul sekali. Makanya istilah persetujuan terduga itu jadi agak, gimana ya, kurang pas gitu sama kenyataannya. Contohnya Italia, hukumnya opt-out, tapi keluarga tetap ditanya. Wah, jadi rumit ya? Dan materi kita juga nunjukin betapa beratnya beban keputusan ini buat keluarga yang lagi berduka. Waktunya kan mepet banget seringnya. Kebayang sih. Jadi, kalau di sistem opt-out lunak, keluarga masih bisa nolak, apa dong beda utamanya sama opt-in? Kayaknya jadi mirip ya? Nah, itu dia. Materi kita juga nyinggung konsep dua gigitan apel dari Alexandra Glazer. Di sistem opt-in, kalau orangnya pas hidup nggak daftar, itu gigitan pertama, keluarga masih bisa kasih izin pas dia meninggal, gigitan kedua. Oke, jadi ada dua kesempatan. Iya, sementara di opt-out lunak, kalau keluarganya nolak, ya udah, selesai. Nggak ada kesempatan lagi. Jadi perbandingannya jadi lebih kompleks kan? Iya juga ya. Terus kalau gitu menurut buku ini, apa dong yang paling nentuin suksesnya program donasi organ? Bukan cuma opt-in atau opt-out doang berarti? Justru itu. Menurut analisis di buku ini, yang jauh lebih penting itu faktor-faktor lain, kayak infrastruktur pendukung di RS, koordinasi antar lembaga, sama promosi dan edukasi publik yang jalan terus. Oh, jadi bukan cuma aturan defaultnya aja ya? Bukan. Pertanyaannya jadi, apa masyarakat didorong buat ngobrolin ini sama keluarga? Apa proses daftarnya dibikin gampang banget? Itu yang lebih ngefek kayaknya. Contoh Belgia tadi jadi pas dong ya, materi kita kan muji Belgia tuh. Iya, Belgia itu contoh bagus. Mereka nggak cuma ngandelin status opt-out doang. Mereka proaktif. Gimana tuh proaktifnya? Ya, mereka bikin kampanye TV yang emosional, buka kantor pemerintah pas minggu buat pendaftaran, bikin registrasi online gampang, bahkan ada truk federal keliling buat edukasi ke sekolah, ke komunitas. Wah, niat banget ya. Hasilnya, pendaftar naik drastis, padahal teknisnya mereka udah opt-out. Ini nunjukin pentingnya kombinasi antara kemudahan akses sama dorongan aktif. Masuk akal. Materi kita juga ada nyebut studi lain kan, kayak di Brazil atau Wales. Iya, itu nunjukin kalau ganti sistem aja nggak cukup kalau nggak dibarengi faktor pendukung lain, kayak kampanye media atau perbaikan staf medisnya. Oke, jadi kesimpulannya buat donasi organ ini gimana dong menurut penulis Nudge? Nah, karena alasan-alasan tadi, mereka cenderung lebih nyaranin pendekatan prompted choice. Jadi, aktif nanyain pilihan orang di momen-momen kunci, kayak pas ngurus KTP atau SIM. Tapi itu aja cukup. Nggak berdiri sendiri juga, harus dikombinasiin sama desain arsitektur pilihan yang bagus. Bikin proses daftar donor gampang banget. Plus, ada nudge biar orang mau ngobrolin ini sama keluarga. Oke, kombinasi ya. Iya. Oh ya, buku ini juga nyebut solusi inovatif lain loh, kayak pairwise kidney exchange, pertukaran ginjal berpasangan. Itu gimana lagi? Semacam sistem jodohin gitu. Kalau ada pasangan donor resipien A, nggak cocok. Terus ada pasangan B juga nggak cocok. Tapi donor A cocok sama resipien B, dan donor B cocok sama resipien A, mereka bisa tukeran. Jadi dua-duanya bisa transplantasi. Wah, keren juga idenya. Oke, jadi kalau kita simpulkan soal donasi organ, kekuatan default itu ada, tapi bukan sihir. Infrastruktur, promosi, kemudahan bertindak, itu kayaknya lebih nentuin ya. Betul sekali. Nah, sekarang kita geser yuk ke tantangan raksasa berikutnya. Nyelamatin planet dari perubahan iklim. Buku Nudge ini ngelihatnya gimana? Nah, buku ini bilang kalau perubahan iklim itu contoh paling ekstrim dari tragedy of the commons atau tragedi kepemilikan bersama. Sekaligus masalah free rider, penumpang gratis yang paling ruwet sedunia. Kenapa dibilang gitu? Ya, karena gini, manfaat kalau kita sebagai individu atau satu negara ngurangin emisi, itu kan nyebarnya ke seluruh dunia ya. Nggak langsung kita rasain sendiri.
Tapi biayanya pengorbanannya kita tanggung sendiri. Iya bener. Jadinya selalu ada godaan buat mikir, biar yang lain aja deh yang repot, gue numpang nikmatin hasilnya aja, itu free rider. Oke. Susah ya ngajak kerjasama kalau gitu? Banget. Materi kita pakai analogi dari eksperimen ekonomi perilaku. Namanya public goods game. Permainan barang publik. Gimana tuh permainannya? Di situ kelihatan, orang biasanya mau kok nyumbang buat kepentingan bersama, kalau mereka percaya orang lain juga bakal nyumbang. Tapi begitu kelihatan banyak yang jadi free rider, wah, kemauan buat nyumbang langsung drop. Mirip banget sama negosiasi iklim antar negara ya? Persis. Komunikasi dan rasa saling percaya itu bisa bantu, tapi susah banget kan diwujudkan di skala global. Makanya negosiasi iklim alot terus. Selalu ada ketegangan itu ya antara negara maju yang punya utang emisi sejarah sama negara berkembang kayak Tiongkok, India, yang sekarang emisinya lagi gede-gedenya. Iya. Aduh. Argumen antara keadilan historis sama kepentingan nasional masing-masing. Rumit. Terus alat kebijakan apa aja nih yang dibahas di materi kita buat ngatasin ini? Pendekatan yang banyak diulas itu pakai insentif ekonomi. Intinya, bikin polusi jadi mahal. Caranya gimana? Ada dua mekanisme utama. Pertama, pajak karbon. Jadi setiap ton emisi karbon dikasih harga, harus bayar pajak. Idealnya sih, pajaknya setara sama biaya sosial karbon. Biaya sosial karbon. Maksudnya? Itu perkiraan kerugian ekonomi gara-gara dampak perubahan iklim dari tiap ton emisi tambahan. Ngitungnya susah sih, tapi itu idenya. Nah, duit pajaknya bisa dibalikin ke masyarakat atau dipakai buat solusi iklim. Oke, pajak. Terus yang kedua? Yang kedua, sistem cap and trade. Pemerintah netapin batas total emisi nasional. Itu cap-nya. Terus izin emisinya dibagiin atau dijual ke perusahaan. Terus trades-nya? Nah, perusahaan yang efisien, yang emisinya di bawah jatah, bisa jual sisa izinnya ke perusahaan lain yang butuh. Jadi ada pasar jual beli izin emisi. Dua-duanya bikin emisi jadi ada harganya ya? Betul. Tujuannya biar perusahaan punya insentif buat nurunin emisi. Nah, ada contoh menarik nih dari Swedia soal pajak karbon. Oh iya, gimana tuh di Swedia? Mereka udah mulai dari tahun 1991. Mulainya dari tarif pajak yang rendah dulu, terus dinaikin pelan-pelan selama bertahun-tahun. Jadi nggak langsung tinggi gitu ya? Enggak. Dan pendekatan gradual ini ternyata cocok sama prinsip perilaku Green More Tomorrow. Mirip program Save More Tomorrow buat nabung pensiun. Kenapa cocok? Karena kalau mulainya dari beban kecil, terus naiknya pelan-pelan di masa depan, orang lebih gampang nerima secara psikologis. Ini ngebantu ngatasin bias kekinian, present bias, sama keengganan rugi, loss aversion. Orang lebih rela adaptasi kalau nggak kaget di awal. Masuk akal. Materi kita nyebut soal subsidi juga kan, kayak buat mobil listrik, panel surya. Itu gimana? Iya, disebut juga. Itu kan insentif ekonomi juga ya. Tapi pandangan di buku ini cenderung nganggap subsidi itu kayak tambal sulam aja. Kurang komprehensif dibanding pajak karbon atau cap and trade yang efeknya lebih luas. Oh gitu. Kenapa? Subsidi seringnya mahal buat pemerintah, terus targetnya bisa kurang pas. Sementara kalau harga karbon naik, itu kan kena ke semua sektor ekonomi. Oke, selain insentif, ada pendekatan lain nggak yang dibahas? Ada. Dan ini nyambung ke fenomena yang disebut paradoks energi. Paradoks energi. Apalagi tuh? Ternyata, banyak penelitian nunjukin kalau kita, konsumen, bahkan perusahaan, itu sering kurang mikirin hemat energi jangka panjang pas beli barang. Misalnya beli AC, kulkas, atau mobil. Fokusnya ke harga beli aja gitu ya? Iya, seringnya gitu. Padahal biaya listrik atau bensin selama barang itu dipakai kan bisa gede banget. Nah, karena ada paradoks ini, dan juga karena pajak karbon itu sering susah lolos politiknya, Terus solusinya apa dong? buku ini bilang, mandat regulasi atau aturan langsung itu perannya penting banget. Mungkin lebih penting dari yang dikira sebagian ekonom. Contohnya gimana tuh mandat regulasi? Ya, misalnya netapin standar efisiensi energi minimum buat elektronik, mobil. Atau bikin aturan bangunan, building codes, yang wajib hemat energi. Jadi dipaksa hemat energi gitu ya? Kurang lebih gitu. Regulasi ini bisa maksa adopsi teknologi efisien dan ngelindungin lingkungan. Apalagi kalau jalur insentif lagi buntu secara politik. Tentu aja, karena di buku Nudge pasti ada dong ya bahasan soal peran dorongan halus dan arsitektur pilihan buat iklim ini. Oh jelas, ada.
Buku ini nekenin banget, selain kebijakan keras kayak pajak atau regulasi, strategi nudge juga bisa bantu banyak dorong perilaku pro-lingkungan. Apa aja tuh strateginya? Ada 3 yang utama dibahas. Pertama, pengungkapan informasi atau disclosure. Contoh klasiknya itu Toxic Release Inventory atau TRI di US. Itu apa? Program yang wajibin industri laporin pelepasan bahan kimia beracun ke lingkungan. Datanya dipublikasiin. Ternyata, transparansi ini aja udah bikin banyak perusahaan ngurangin polusinya gara-gara takut reputasi jelek atau disorot publik. Wah, cuma modal transparansi ya? Iya, nah penulis ngusulin model serupa buat emisi gas rumah kaca, semacam Greenhouse Gas Inventory atau GGI Global. Biar ketahuan siapa aja sumber emisi utamanya, perusahaan atau negara. Idenya transparansi bisa dorong akuntabilitas. Oke, transparansi. Strategi kedua? Kedua, umpan balik atau feedback. Kasih info yang jelas, pas waktunya, dan relevan soal konsumsi energi kita atau dampak lingkungan dari perilaku kita. Contohnya gimana? Ya kayak meteran listrik pinter yang nunjukin pemakaian real time di rumah, atau program kayak O-Power di US yang ngirim laporan bulanan ngebandingin pemakaian listrik rumah kita sama tetangga yang hemat dan rumah lain yang mirip. Oh, dibandingin sama tetangga gitu ya? Iya, ternyata perbandingan sosial itu motivator kuat loh. Kuncinya, informasinya harus salient, artinya menonjol, gampang dipaham, dan narik perhatian di saat yang pas. Info yang ngumpet atau ribet yang nggak ngefek. Oke, umpan balik. Terus yang ketiga, yang biasanya paling nudge banget. Nah, ini dia. Yang ketiga, manfaatin kekuatan default hijau. Default hijau, gimana tuh contohnya? Materi kita kasih contoh bagus banget dari Jerman soal pilihan listrik. Awalnya, di banyak tempat, pelanggan itu defaultnya dapat listrik campuran, termasuk dari batu bara. Kalau mau pakai energi terbarukan, yang biasanya lebih mahal dikit, harus aktif milih opt-in. Hasilnya? Ya, cuma dikit yang pindah. Terus, beberapa penyedia energi ngebalik defaultnya. Pelanggan otomatis didaftarin ke paket energi hijau, kecuali kalau mereka aktif minta keluar opt-out, balik ke paket standar. Terus hasilnya gimana setelah dibalik? Perubahannya dramatis. Mayoritas pelanggan ternyata diam aja di opsi hijau yang jadi default, meskipun harganya sedikit lebih mahal. Wow, segitu kuatnya ya efek default? Kuat banget. Ini nunjukin betapa gampangnya ngedorong perilaku ramah lingkungan kalau pilihan baiknya dijadiin pilihan otomatis yang gampang. Nah, ini semua kan akhirnya balik lagi ke kita ya, para pendengar. Kebijakan-kebijakan, naji-naji ini bukan cuma teori di awang-awang. Betul. Ini nyata banget efeknya ke kita. Iya kan? Ini ngebentuk pilihan energi yang ada buat Anda, label hemat energi yang Anda lihat di barang elektronik, standar bangunan rumah Anda, mungkin laporan tagihan listrik yang dibandingin sama tetangga itu. Semua itu bagian dari arsitektur pilihan yang dirancang sengaja atau enggak buat ngarahin perilaku kita ke jalur tertentu. Penting juga buat ingat, kayak yang disinggung materi kita, selain usaha ngurangin emisi, mitigasi, kita juga perlu siap-siap adaptasi ya. Karena dampak perubahan iklim sebagian udah nggak bisa dihindari lagi. Udah kejadian soalnya ya. Jadi kalau kita lihat lagi dua area tadi, donasi organ sama perubahan iklim, pakai kacamata arsitektur pilihan dari nudge, kelihatan ya banyak nuansanya. Gimana tuh rangkumannya? Buat donasi organ, kita belajar default itu ngaruh, tapi nggak bisa sendirian. Infrastruktur yang bagus, komunikasi yang efektif, terutama ke keluarga, itu kuncinya. Oke. Terus buat iklim? Buat iklim, ini jelas masalah super kompleks. Butuh macam-macam alat. Insentif ekonomi kayak harga karbon itu penting secara teori. Tapi mandat regulasi sama berbagai nudge, transparansi, umpan balik, default hijau, itu juga perannya krusial banget. Dan seringkali malah lebih mungkin jalan secara politik. Jadi pesan utamanya mungkin kalau kita paham mekanisme di balik pilihan ini, gimana default bekerja, pentingnya kemudahan, pengaruh info dan norma sosial, kita semua termasuk Anda, bisa jadi lebih peka ya. Peka terhadap gimana hasil-hasil penting di masyarakat kita ini sebenarnya dibentuk sama cara pilihan-pilihan itu dirancang, sengaja atau nggak sengaja. Kita nggak cuma jadi korban arsitektur pilihan, tapi bisa juga jadi perancangnya ya dalam skala tertentu. Bisa banget. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Apa tuh? Mengingat betapa kuatnya efek default sama kelembaman kita, inersia, kecenderungan buat diam aja, coba deh pikirin, area lain apa lagi di masyarakat kita yang mungkin tanpa sadar udah dirancang sedemikian rupa jadi hasilnya kurang optimal. Menarik pertanyaannya.
Dan gimana kira-kira kita bisa mulai nata ulang arsitektur pilihan di area itu, biar hasilnya lebih baik buat semua? Wah, PR buat kita semua nih. Coba deh perhatikan arsitektur pilihan yang Anda temui sehari-hari, terutama yang nyangkut isu-isu sosial besar yang kita bahas ini. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.